Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Babak 16 besar Liga Champions akhirnya sudah selesai dan sudah ada 8 tim yang memastikan lolos ke babak 8 besar, dan tentu juga ada 8 tim lainnya yang harus gugur di fase babak 16 besar, di mana 8 tim yang sudah lolos yaitu ada Arsenal, Aston Villa, Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, lalu ada Inter Milan, lalu ada PSG dan juga Real Madrid ya. Tentu 8 tim ini nanti akan kembali bertanding pada bulan April mendatang ya, tepatnya pada 9 April kalau tidak salah, leg pertama babak 8 besar. Nah, tentu di babak 16 besar kemarin banyak sekali pertandingan yang menyajikan pertandingan yang sangat seru ya. Tentu ada 2 pertandingan yang sangat dinanti-nanti oleh para fans sepak bola atau para publik sepak bola dan atau para pecinta sepak bola, yaitu yang pertama antara laga Liverpool melawan PSG dan juga tentunya laga Derby Madrid ya, antara Real Madrid melawan Atletico Madrid. Kita coba bahas dulu pertandingan yang pertama, yaitu pertandingan Liverpool melawan PSG, di mana tentu secara secara di atas kertas Liverpool ini benar-benar sangat diunggulkan oleh berbagai pihak gitu ya. Apalagi mereka di league fase atau di babak penyisihan, mereka bertengger di puncak klasmen dengan sangat meyakinkan, walaupun mereka tidak bisa menyapu bersih seluruh kemenangan di pertandingan di league fase, tetapi Liverpool ini benar-benar membuktikan bahwa Liverpool bisa dibilang cukup untuk favorit juara di Liga Champions musim ini. Dan tentu lawan di babak 16 besar itu adalah tim yang bersusah payah berjuang di babak playoff, yaitu PSG. Nah, tentu ketika sebelum laga ini dimulai, ya banyak sekali yang menjagokan Liverpool untuk bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke babak 8 besar gitu. Bahkan ya mungkin secara permainan pun pasti banyak pihak, banyak orang juga memprediksi Liverpool akan bisa mengatasi PSG. Nah, tetapi ternyata di leg pertama ketika bermain di kandangnya PSG di Parc des Princes itu Liverpool unggul 1-0, walaupun di atas lapangan PSG ini benar-benar sangat mendominasi ya. Benar-benar Liverpool ini digempur habis-habisan, tetapi Alisson Becker di lini pertahanan terakhir Liverpool menjaga gawang cukup baik gitu, dan itu dengan penyelamatan yang dia lakukan. Nah, lalu di leg kedua, karena memang ini skornya masih sangat tipis, tentu kemungkinan itu bisa saja terjadi gitu, walaupun Liverpool lagi-lagi diuntungkan dengan dia bermain di kandang dan sudah punya tabungan 1 gol ketika bermain di kandang PSG gitu. Tetapi ternyata ketika laga leg kedua ini digelar gitu, di awal-awal memang Liverpool mendominasi ya, tetapi dari mulai pertengahan hingga laga berakhir ternyata PSG ini benar-benar melawan ya. Jadi kekuatan PSG ini tentu dimotori dari lini tengah mereka yang digawang oleh 3 pemain tengah, yaitu ada Vitinha, lalu ada Joao Neves dan juga Fabian Ruiz ya. Jadi benar-benar lini tengah dari PSG ini di bawah asuhan tangan dingin Luis Enrique benar-benar sangat berkembang gitu. Apalagi mereka ketika di league fase ya tidak begitu kelihatan ya, karena mereka juga harus struggling berjuang itu untuk bisa lolos ke fase knockout, dan akhirnya di laga ini mereka membuktikan bahwa mereka layak untuk disebut sebagai pesaing juara di antara tim-tim lainnya gitu. Dan tentu di lini depan mereka ya pelari semua ya, ada Ousmane Dembele, Barcola, begitu pun juga dengan Kvaratskhelia gitu.
Ini laga benar-benar sangat seru, saling serang satu sama lain, dan akhirnya di luar dugaan PSG berhasil mencuri gol dan menyamakan agregat ya menjadi 1-1. Bahkan seorang Mohamed Salah pun yang bisa dibilang di setiap laganya itu selalu merepotkan pertahanan lawan, tetapi ketika berhadapan dengan Nuno Mendes, bek kiri dari PSG ini benar-benar sangat kesulitan ya. Nuno Mendes benar-benar bisa mengatasi pergerakan dari Mo Salah dan benar-benar bisa ya mengantisipasi pergerakan dan kecepatan dari Mohamed Salah untuk bisa mengancam gawang dari PSG. Dan akhirnya laga harus ditentukan dengan adu penalti. Tentu ya adu penalti ini sekali lagi ini adalah adu nasib begitu ya, tetapi ya di babak adu penalti ini tentu bukan hanya sekedar adu nasib, tetapi mental pun sangat berbicara gitu. Dan akhirnya kalau kita membandingkan kedua kiper antara Alisson Becker dan juga Donnarumma, tentu kualitas kedua kiper ini sangat berbeda ya di adu penalti. Alisson Becker beberapa kali kesulitan untuk membaca bola, bahkan ketika ada tendangan dari pemain PSG itu terbaca tetapi sangat lambat gerakannya. Sementara Donnarumma itu benar-benar kualitasnya berbeda gitu. Dia berhasil menggagalkan 2 kali ya, yaitu Darwin Núñez dan juga Curtis Jones. Ya, itu yang membuat PSG berhasil mengalahkan Liverpool. Lagi-lagi Donnarumma ini benar-benar membuat publik sepak bola Inggris bersedih ya. Tentu ketika 2021 silam, setelah era Covid, Donnarumma ini membuat sepak bola Inggris bersedih ketika dia berhasil mengalahkan Inggris di babak final Piala Eropa dan lewat adu penalti juga. Dan lagi-lagi kali ini mereka Donnarumma ini membuat publik sepak bola Inggris kembali bersedih. Itu salah satunya yaitu klub asal Inggris, Liverpool. Itu jadi benar-benar PSG ini sekali lagi ketika mereka berhasil lolos ke babak 8 besar dan berhasil mengalahkan salah satu favorit juara, tentu patut diperhitungkan juga PSG. Dan nanti PSG ini akan bertemu dengan Aston Villa di babak 8 besar. Nah, secara di atas kertas pastinya PSG diunggulkan ya, tetapi balik lagi di UCL kali ini benar-benar sangat banyak sekali kejutan gitu. Lalu di laga kedua antara Real Madrid dan juga Atletico Madrid, tentu ini rivalitas kedua tim yang sangat panas ya. Entah itu di La Liga, Copa del Rey, bahkan ya sampai ke Liga Champions. Tetapi sejarah mengatakan bahwa di Liga Champions itu Atletico Madrid itu benar-benar selalu menjadi bisa dibilang menjadi makanannya Real Madrid lah. Beberapa kali bertemu dan mereka selalu tumbang di tangan Real Madrid. 2 kali di final, lalu juga pernah di babak semifinal juga pernah gitu ketika eranya Bale, Benzema dan Ronaldo. Saat itu Atletico Madrid benar-benar dibuat kesusahan ketika bertemu dengan Real Madrid di Liga Champions ya. Kalau kasusnya di La Liga itu beda lagi. Nah, di leg pertama tentu yang dimainkan di Santiago Bernabeu, Real Madrid unggul dengan skor tipis 2-1, dan ya sama seperti halnya Liverpool dan PSG. Tentu di leg kedua kemungkinan itu masih bisa terjadi, apalagi Atletico Madrid di leg kedua yang bermain di kandang mereka sendiri di Wanda Metropolitano. Dan benar saja ketika di leg kedua pertandingan baru aja dimulai, baru 1 menit Atletico berhasil menjebol gawang dari Real Madrid. Bahkan banyak juga yang mengira bahwa sepertinya ini Atletico ini bakal bisa dengan mudah ini menambah gol-gol berikutnya gitu. Tetapi justru setelah mencetak 1 gol, Atletico Madrid malah lebih memilih bermain untuk bertahan ya, parkir bus. Real Madrid lebih menguasai jalannya pertandingan, bahkan secara penguasaan bola pun Real Madrid unggul gitu ya. Tetapi karena memang rapatnya pertahanan dari Atletico Madrid ini, Real Madrid kesulitan. Bahkan dibandingkan Atletico, shoot on target Madrid ini sangat-sangat ya sedikit gitu. Kalaupun Atletico ini bertahan, tetapi mereka ketika melakukan counter attack, mereka bisa melakukan shoot on target beberapa kali. Thibaut Courtois itu benar-benar ya berjibaku menghadang atau mengesep tendangan-tendangan dari para pemain Atletico gitu. Dan akhirnya laga
agregat 2-2 hingga babak extra time tidak ada tambahan gol, tentu lagi-lagi harus ditentukan dengan adu penalti. Dan di babak adu penalti drama lagi terjadi di sini ya, yaitu ketika salah satu penendang dari Atletico Madrid, Julian Alvarez, yang hasil tendangan dari penalti Julian Alvarez itu dianulir karena dianggap kaki dari Alvarez ini 2 kali menyentuh bola, karena memang secara aturan tendangan penalti itu harus dilakukan 1 kali sentuhan. Apabila terjadi 2 kali sentuhan, maka gol dari penalti itu dianulir dan itu tidak layak diulang. Nah, ini banyak sekali perdebatan, mungkin ada beberapa yang tidak tahu loh kenapa tidak diulang. Seperti halnya ada beberapa kejadian di pertandingan lain harusnya diulang itu. Nah, tentu kasusnya berbeda. Ketika yang melakukan pelanggaran itu si penendang, ya dalam hal ini ada 2 kali sentuhan, tentu itu kasusnya dan hukumannya itu golnya dianulir dan penaltinya tidak diulang. Nah, sementara ketika si penendang mau menendang penalti dan pelanggarannya ada di penjaga gawang, misalkan penjaga gawang melewati garis gawang lebih dulu, nah itu mengganggu ya. Jadi itu yang diulang itu pelanggaran seperti itu. Atau bisa jadi ketika penalti bukan diadu penalti gitu, di waktu normal ketika salah satu pemain ini mengambil penalti dan akan menendang, lalu pemain dari bertahan lawan ini lebih dulu memasuki kotak penalti. Nah, itu baru penaltinya diulang. Itu bagi tim yang akan menendang penalti gitu. Seperti halnya kasusnya Justin Hubner ketika di Piala Asia U23 melawan Korea Selatan, saat itu ada penalti. Ya, kalau misalkan tidak dianulir, mungkin Indonesia saat itu terhenti di babak 8 besar, tetapi dengan adanya teknologi VAR juga, wasit melihat bahwa penjaga gawang dari Korea Selatan saat itu lebih dulu melakukan pergerakan ketimbang Justin Hubner melakukan tendangan penalti. Jadi itu penaltinya diulang. Nah, khusus untuk kasus Alvarez ini, karena dia yang melakukan pelanggaran, jadi golnya dibatalkan dan penaltinya tidak diulang. Seperti itu drama yang terjadi di Derby Madrid, dan akhirnya Courtois menjadi pahlawan ya. Ada 2 penendang, bukan menjadi pahlawan sih, karena memang tidak di save ya. 1 dianulir dan 1 Marcos Llorente itu membentur tiang gawang gitu. Nah, tentu lagi-lagi ketika diadu penalti ini, walaupun ini adalah tos-tosan atau adu nasib, tetapi lagi-lagi mental dan kualitas yang berbicara gitu. Madrid benar-benar sudah sangat berpengalaman di situasi yang seperti ini. Itu benar-benar di adu penalti ini Madrid, apalagi di Liga Champions, sudah sangat berpengalaman dengan hal itu. Maka dari itu secara mental pun Real Madrid sudah sangat siap gitu. Jadi mereka sudah sangat tahu bagaimana cara membaca situasi pertandingan, walaupun tidak dengan bermain dengan bagus ya. Real Madrid adalah Madrid gitu. Apapun caranya, mereka yang bisa mereka lakukan, yang penting bisa memenangkan pertandingan, seperti itu. Jadi nanti PSG ini akan bertemu dengan Aston Villa di babak 8 besar, lalu Barcelona bertemu dengan Dortmund, Bayern Munchen melawan Inter Milan, dan Arsenal akan menantang Real Madrid ya. Nah, nanti kita saksikan seperti apa keseruan dari Liga Champions di babak 8 besar nanti ya, yang akan kita tunggu di bulan April mendatang. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.